Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya menemukan kisah menarik yang tertulis dalam kitab Kabib Tegal, yaitu kitab yang memuat manakib-manakib Habib Tegal, yaitu Habib Thohir, kitab Qurratun Nadir. Kisah ini kisah yang menurut saya menyimpang dari ilmu tauhid ya. Kenapa saya sebut menyimpang dari ilmu tauhid? Jadi ada seorang guru yang kemudian memerintahkan muridnya agar kalau mau berbuat sesuatu itu enggak boleh menyebut asma Allah, tetapi harus menyebut asma gurunya. Karena dengan alasan sang murid itu belum kenal Allah, sehingga ia oleh tidak didengar oleh Allah maksudnya. Nah, dari kisah ini, seorang guru yang seharusnya mengenalkan muridnya pelajaran-pelajaran ilmu tauhid, justru malah mengajarkan muridnya agar tidak menyebut asma Allah dalam setiap perbuatannya atau setiap apa yang akan dikerjakannya, justru memerintahkan murid untuk menyebut nama gurunya sebagai doa. Nah, ini tentu bertabrakan dengan ilmu tauhid yang kita pahami selama ini. Nah, seperti apa kisahnya? Kita lihat di kitab Qurratun Nadir halaman 734. Redaksinya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dan bisa ikut merenungi maknanya secara bareng-bareng. Saya baca redaksinya. Qultu waqad dzakartu bihadhil hikayati ma hukiya an Syaihil Kabiri Muhammadil Hanafi annahu masya alal ma'i wa amara tilmidahu ayatsba'ahu wa qala lahu kul bismi syaihi Muhammadil Hanafi wala takul bismillahi fa innaka tahraku illam tamtasil. Famasya ma'an summa khotoro litilmid kaifu ahraku idza dzakartu ismallahi wa samma fakhoriko fastaghosa bisayhi fanaja. Faqala lahu syaihu ya waladi anta la ta'rifullah anta ta'rifuni wa ana a'rifullah. Fala ta'til amma amuruka ini amuru itu fi'il mudhari ini dari lafaz akmuru yang artinya saya memerintah. Jadi fi'il mudhari yang menunjukkan mutakalim wahdah, karena ini ucapan gurunya akmuru, di situ ada hamzah dua yang ketemu, maka dalam istilah ilmu i'lal cukup hamzah yang satu dibuang kemudian diganti harokat panjang. Jadi fala taktil amma amuruka cara bacanya. Intahatil hikayatu bimaknaha fanas'alullaha alla yahrimana hadhil adwaqa wal masyariba wa yarfa'ana ma'al ahbabi ila a'lal maratibi. Artinya apa? Artinya aku berkata dan aku telah menyebutkan dengan kisah ini apa yang diriwayatkan dari Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi. Kisah ini merupakan katanya keramat dari Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi. Jadi Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi, ketika saya telusuri sosoknya, ini adalah ulama besar asal Mesir yang hidup di abad 9 Hijriah. Ini ulama tasawuf dan dikenal sebagai wali kutub.
Nah, kisah ini adalah kisah terkait keramat Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi yang merupakan keturunan dari sahabat Abu Bakar. Kisahnya gimana? Kisahnya adalah bahwasanya beliau berjalan di atas air. Jadi Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi ini berjalan di atas air, lalu menyuruh muridnya untuk mengikutinya. Jadi muridnya diperintah untuk mengikuti gurunya agar ikut berjalan di atas air. Dan sang guru ini berkata kepada muridnya, ucapkanlah dengan nama guruku Muhammad Al-Hanafi. Jadi Bismi Syaihi Muhammadil Hanafi. Biasanya kan kita kalau mau berbuat apa-apa kan ya Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut asma Allah. Tapi ini tidak. Seorang guru yang katanya guru ahli tasawuf, wali kutub, menyuruh muridnya untuk menyebut nama gurunya saat mau melakukan aktivitas. Jadi sebutlah nama gurumu, yaitu Bismi Syaihi Muhammadil Hanafi. Jangan menyebut asma Allah. Nah, di sini ini yang nanti akan saya kritisi. Karena engkau akan tenggelam jika engkau tidak mematuhi. Jadi seorang murid dari Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi ini diajak jalan di atas air bareng Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi. Cuma Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Hanafi memerintahkan muridnya agar doanya jangan Bismillahirrohmanirrohim, jangan menyebut asma Allah, tapi nyebutnya ya gurunya, yaitu Bismi Syaihi Muhammadil Hanafi. Dengan menyebut nama guruku, yaitu Muhammad Hanafi. Karena apa? Karena guru melarang muridnya untuk menyebut asma Allah. Ini alasannya, nanti kalau kamu menyebut asma Allah, justru kamu akan tenggelam kalau kamu tidak patuh pada perintah saya. Itu kata gurunya. Maka keduanya, murid dan guru itu mulailah berjalan di atas air. Kemudian terlintas dalam benak sang murid, bagaimana bisa aku tenggelam jika aku menyebut nama Allah? Lalu ia pun menyebut nama Allah dan tenggelam. Ia pun meminta pertolongan kepada sang syekh, maka ia selamat. Jadi setelah sang murid diperintah untuk berdoa dengan doa Bismi Syaihi Muhammadil Hanafi, ini awalnya si murid nurut. Tapi terlintas di dalam hati, masa sih kalau saya menyebut asma Allah justru saya tenggelam? Nah, dari keraguan itulah sehingga si murid menyebut asma Allah di tengah perjalanan, berjalan di atas air. Tiba-tiba sang murid tenggelam. Lalu meminta pertolongan pada gurunya, yaitu Syekh Muhammad Hanafi, maka sang murid pun selamat. Setelah itu, Syekh Muhammad Hanafi berkata kepada muridnya, wahai anakku, engkau tidak mengenal Allah, engkau mengenal aku, dan aku mengenal Allah. Maka janganlah engkau menyimpang dari apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi setelah sang murid tenggelam kemudian minta tolong kepada gurunya, maka sang guru ini berkata kepada muridnya, kamu itu tidak kenal Allah, kamu kenalnya saya, dan sayalah orang yang kenal Allah. Maka kamu jangan menyebut asma Allah, menyebutnya nama saya. Dari cerita ini saya ingin melihat dari sudut pandang ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, seperti dalam ayat Al-Quran surat Al-Fatihah ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini adalah dasar tauhid.
mau meminta pertolongan ya kepada Allah, mau menyembah ya kepada Allah. Lah seorang guru, di sini kan guru spiritual, guru tasawuf, guru spiritual yang seharusnya mendidik muridnya agar lebih mengenal Allah. Kok sampai kemudian di sini mengatakan, "Yuk kita jalan di atas air bareng-bareng." Tapi doamu jangan Bismillahirrahmanirrahim. Doamu harus Bismi Saihi Muhammadil Hanafi. Sebab kalau kamu menyebut asma Allah, nanti kamu tenggelam. Pada akhirnya sang murid kan tenggelam beneran, karena walaupun awalnya mengikuti perintah gurunya, tapi di tengah perjalanan sang murid menyebut asma Allah, sehingga sang murid tenggelam. Lalu meminta pertolongan pada gurunya, akhirnya ditolong gurunya. Kemudian guru ngomong kepada murid tersebut, "Kamu itu tidak kenal Allah, kamu kenalnya saya, dan sayalah yang kenal Allah, sehingga kamu berdoanya menyebut nama saya." Ajaran semacam ini tentu bertabrakan dengan ilmu tauhid. Walau alasan apapun, tetap bertabrakan dengan tauhid. Saya paham maksud redaksi ini adalah simbol untuk menjelaskan akan bahwa seorang murid itu harus patuh pada perintah guru. Jadi makna atau pesan yang bisa kita tangkap dari kisah ini adalah pentingnya seorang murid untuk selalu patuh pada perintah gurunya. Tapi yang anehnya justru perintah gurunya ini perintah untuk tidak berdoa menyebut asma Allah. Justru perintah untuk menyebut asma gurunya. Nah ini yang secara ilmu syariat ini tidak tidak boleh. Secara ilmu tauhid ini adalah pelanggaran keras. Bahkan menurut ulama-ulama sufi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Qushairi atau Imam Al-Ghazali, ini justru menekankan pentingnya memurnikan tauhid. Jangan sampai seorang guru kemudian justru mengajarkan muridnya agar berdoa tidak menyebut asma Allah. Kok malah perintahnya, "Sebutlah namaku, karena kamu tidak kenal Allah." Lah selama menjadi guru itu apakah muridnya tidak diajari bagaimana seorang murid agar kenal Allah? Ini kan aneh. Dan kisah ini, apakah kisah ini benar terjadi oleh Syekh Muhammad Hanafi atau kisah ini hanya mencatut nama tokoh besar saja? Karena Syekh Muhammad Hanafi itu memang dikenal sebagai ulama besar, ahli tasawuf, wali kutub, bahkan disebut sebagai Qutbul Ghaus oleh orang-orang ahli tasawuf. Dan ini merupakan keturunan dari sahabat Abu Bakar. Jika kisah semacam ini kita percayai sebagai kisah yang benar-benar pernah terjadi, maka saya menolak untuk mempercayainya. Kenapa? Bagaimana bisa seorang guru spiritual kemudian justru menyuruh muridnya agar berdoa tidak menyebut asma Allah, tapi justru memerintahkan, "Sebutlah asmaku, sebutlah namaku, karena kamu tidak kenal Allah." Bahasa "kamu tidak kenal Allah" saya bisa menangkap. Artinya seorang murid ini belum memiliki keyakinan yang kuat dengan doanya, sehingga dikhawatirkan ya doanya tidak mustajab. Tapi apapun itu alasannya, seorang hamba itu diharuskan untuk selalu menyebut asma Allah dalam setiap mau aktivitas. Maka sangat wajar ketika kitab-kitab Ba'alawi menukil kisah-kisah semacam ini, kita bisa menengok kisah Habib Abdullah Al-Haddad, di mana ada orang terdekatnya meninggal. Kemudian ketika ditanya di dalam kubur oleh malaikat, "Man robuka?" Jawabnya Habib Abdullah Al-Haddad. "Wama nabiyuka?" Dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. "Wama kitabuka?" Dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Ini hampir mirip. Jadi
Walau bagaimanapun, sehebat apapun hamba, ini tidak boleh kemudian mengalahkan kehebatan Allah. Dan dalam kisah ini kan, justru seorang hamba itu mengalahkan kehebatan Allah. Seorang murid harusnya dikenal tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, sifat-sifat Allah. Dan juga diperkenalkan bagaimana seorang hamba harus harus menyembah Tuhannya. Ini kan tidak. Di sini kan malah gurunya ngomong, kamu itu belum kenal Allah. Kamu tidak kenal Allah. Kamu kenalnya saya. Maka kamu meminta tolongnya kepada saya. Lah sayalah yang kenal Allah. Nah ini kan seakan-akan bahwa yang boleh kenal Allah itu hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang awam atau orang yang keyakinannya belum belum sampai level elit ini tidak boleh berdoa langsung kepada Allah. Maka tradisi semacam ini sudah menjadi hal yang lumrah ya di kalangan Muslim Indonesia. Seseorang ini biasanya orang awam itu untuk berdoa saja tidak merasa yakin atau merasa bahwa doa saya itu tidak dikabul karena saya ini orang awam, orang yang banyak dosa, sehingga meminta doa kepada orang-orang yang dipandang lebih dekat kepada Allah. Lah ini kekeliruannya di sini. Padahal Allah itu milik kita semua. Nah, seorang hamba itu hamba kotor, mau itu hamba yang katanya suci, mau alim, tetap ya memohon kepada Allah. Jangan di kotak-kotak. Misalnya orang awam kalau mau berdoa harus titip kepada orang yang lebih alim. Ini nggak benar, nggak benar. Jadi semua manusia itu punya hak yang sama dalam memohon kepada Allah. Nah ini akhirnya kisah-kisah semacam ini kemudian diyakini oleh pembacanya bahwa seakan-akan seorang awam itu tidak tidak diijabah doanya sehingga harus harus wakil kepada orang yang lebih dekat kepada Allah. Padahal ia karena butuh ia karena stain itu kan di situ perintah Allah kepada semua hamba. Kalau mau menyembah ya kepada Allah. Kalau mau memohon tolong ya kepada Allah. Ini kesesatannya kitab-kitab Bahlawi itu seringkali menukil kisah-kisah yang nyeleneh dan bertabrakan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apakah kisah ini ada sumbernya atau tidak, saya tidak tahu. Jangan-jangan hanya mencatut nama tokoh besar saja. Padahal ya tokoh besar ini tidak memiliki keramat semacam inilah. Cuma dari para pengagumnya, dari para pengikutnya, dari para muridnya, ini biasanya melebih-lebihkan kehebatan tokoh gurunya. Nah ini yang sering terjadi dalam kalangan tasawuf. Kitab-kitab manaqib itu isinya cerita-cerita kehebatan tokoh dikisahkan oleh muridnya atau dikisahkan oleh pengagumnya. Belum tentu kisah itu benar terjadi. Cuma saking cintanya murid kepada guru sehingga ceritanya itu dilebih-lebihkan. Biasanya semacam itu. Ya, cerita semacam ini kan cerita yang tidak punya sanad yang ketat sehingga percaya ya silahkan, tidak percaya ya lebih baik. Karena apa? Ya karena kejelasan cerita ini apakah benar terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Nah, kesimpulan dari kisah yang saya baca dalam kitab Qurratun Nadir ini, seorang guru yang memerintah kepada muridnya untuk berdoa dengan menyebut asma gurunya, jangan menyebut asma Allah, maka saya katakan salah. Saya katakan salah. Seorang hamba itu mau memohon keselamatan ya memohon kepada Allah. Memohon perlindungan ya memohon kepada Allah. Masa iya? Hei, kamu orang awam, jangan berdoa menyebut asma Allah, nggak mustajab. Kamu harus menyebut saya, misalnya. Kamu harus menyebut tokoh yang disebut kiai atau yang disebut ulama. Nanti baru mustajab. Lah, kesannya kan begitu kisah ini. Nah, ini tidak benar. Maka wajar ya ketika orang-orang Balawi, para mukibin-mukibinya itu begitu taklim, begitu hormat kepada gurunya. Bahkan tak jarang
eh, patuhnya kepada guru ini cenderung melupakan patuh kepada Tuhannya. Nah, ini yang namanya mendewakan manusia itu akhirnya. Nah, seorang guru ketika muridnya begitu mendewakan gurunya ini, untuk guru yang bijak itu ya menasehati muridnya. Jangan malah bangga seorang guru diagung-agungkan oleh muridnya sampai murid itu lupa patuh kepada Tuhannya, tapi justru patuh beneran pada gurunya. Lah yang terjadi di kalangan antara Muhyiddin dan Kabib kan begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya kisah ini adalah kisah yang bertabrakan dari tauhid ahlu sunnah wal jamaah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.